Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema persembahan terindah, persembahan yang benar. Persembahan terindah, persembahan yang benar. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua mempergunakan tubuh untuk kesenangan diri sendiri dalam dosa. Tetapi sejak kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan Yesus, kita ingin menggunakan tubuh kita untuk kemuliaan namanya. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana mempersembahkan hidup yang benar dan indah di hadapan Tuhan Yesus, saudara, sebagai persembahan yang indah. Persembahan yang terindah yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Roma 12 ayat 1, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara, kita mempergunakan tubuh kita untuk kesenangan diri kita sendiri, untuk seringkali tujuan yang jahat. Tetapi sejak kita menjadi milik Tuhan Yesus, kita ingin mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan namanya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan berkata, "Toh tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas, dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Tubuh orang Kristen adalah bait Allah karena Roh Kudus diam di dalam dirinya. Ini adalah suatu kehormatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena dapat memuliakan dan membesarkan nama Tuhan di dalam tubuh kita atau kehidupan kita. Dan Roma 6 ayat 13 berkata, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa supaya dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Sama seperti Yesus yang telah mengorbankan dirinya sendiri untuk melaksanakan kehendak Allah di bumi, maka kita harus menyerahkan tubuh kita kepada Allah sehingga kita dapat dipakai oleh Allah untuk kemuliaan namanya. Mempersembahkan tubuh dan anggota-anggota tubuh sebagai senjata kebenaran adalah sebuah respon penyerahan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjawab segala yang telah dilakukan Allah bagi kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, persembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Dan yang kedua, saudara, persembahan terindah yang kedua adalah mempersembahkan akal budi kita kepada Allah. Roma 12 ayat yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Dunia menguasai, saudara, ingin menguasai akal budi untuk menjadi jahat, saudara. Tetapi Allah ingin mengubah akal budi kita menjadi baik. Di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24 firman Tuhan berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Allah, saudara, memperbaharui akal budi kita dan membuat kita berpikir rohani oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan melalui firman yang kita baca, kita renungkan dan kita lakukan setiap hari. Jika kita mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan memperbaharui akal budi kita. Pikiran kita menjadi rohani, saudara.
Dan yang ketiga, persembahan terindah adalah mempersembahkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Roma 12 ayat 2b berkata, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikiran kita mengendalikan tubuh kita dan kehendak kita mengendalikan pikiran kita. Banyak orang mengira bahwa mereka dapat mengendalikan seluruh kehendak mereka dengan kemampuan keras. Tetapi saudara, biasanya mereka gagal. Juga saudara, menjadi pengalaman Rasul Paulus yang dicatat di dalam Roma 7 ayat 18 sampai 20. Dia berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam tubuhku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuat, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudaraku, kita harus menyerahkan saudara kehendak kita kepada Allah, supaya Allah lah saudara yang menuntun kita. Dan dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan yang terindah dalam hidup kita adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, mempersembahkan akal budi kita kepada Allah, dan menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Allah. Itulah yang terbaik dalam hidup kita untuk kemuliaan namanya. Dan dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 saya baca kembali, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan saudaraku. Inilah 3 persembahan yang terbaik untuk Tuhan, yang terindah untuk Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan akal budi kita, mempersembahkan seluruh kehendak kita, keinginan kita kepada Allah. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Hindari, jauhkan saudara setiap kenajisan, setiap percabulan, setiap dosa saudara yang mengkotori kita. Biarlah tubuh kita suci, kudus, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah saudara Morning Spirit ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan seluruh tubuh kami, akal budi kami Tuhan, bahkan kehendak kami kepada kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami persembahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga saudara-saudariku, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.